هذا الاسم أوس بن جبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqati 11 sanubayyina lakum anil maudu ilmul badi. Wa min firqati hiya Muhammad Al-Fairuz, Nabila Faradisah, wa Muhammad Fauzi. Al-ilmul badi huwa far'un min furu'i ilmul balaghah wa huwa juz'ul ladzi yahtimu bitahsinil kalam labziyan wa ma'nawiyan. Jadi ilmu badi itu sebagai penghias lafaz dan makna saja. Nah, ilmu badi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-jinas. Kemudian, iktibas, dan saja. Yang pertama, al-jinas. Jinas adalah kemiripan pengungkapan dua lafaz yang berbeda artinya. Nah, jinas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jinas tam. Jinas tam yaitu kemiripan dua kata dalam 4 hal. Hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Lebih jelasnya sebagai contoh berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghairu sa'ah." Pada ayat tersebut kita temukan 2 kata yang sama, yaitu as-sa'ah. Namun berbeda maknanya. Sa'ah yang pertama yaitu berarti hari kiamat. Dan sa'ah yang kedua berarti waktu. Kemudian ada jinas goirotam. Jinas goirotam yaitu perbedaan 2 kata dalam salah satu dari 4 hal tersebut. Jadi jinas goirotam yaitu kata yang sama namun memiliki perbedaan seperti hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Lebih jelasnya sebagai contoh berikut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Pada ayat tersebut kita temukan 2 kata yang menyerupai, yaitu takhar dan tanhar. Nah, namun terdapat satu huruf yang berbeda, yaitu qaf dan nun. Nah, maka ayat tersebut termasuk dengan jinas ghair tam. Lebih jelasnya, contoh jinas tam yaitu wasamaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi ambillah fihi sabil. Nah, pada kalimat tersebut terdapat 2 kata Yahya yang sama. Yahya yang pertama berarti nama orang dan Yahya yang kedua artinya hidup. Kemudian ada lam nalqa ghaira insanan yalazu bih falai barihta li ainid dahri insanan. Nah, terdapat kata insanan yang sama. Kemudian pada contoh jinas goirotam, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Terdapat kata yanhauna dan yanauna. Kedua kata tersebut mirip, namun memiliki perbedaan, yaitu pada ha dan hamzahnya. Karena terdapat kemiripan pada hurufnya, jinas tersebut yaitu termasuk dengan jinas goirotam. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fauzi. Baik, yang sekarang yang kedua itu ada iktibas. Pertama kita akan membicarakan definisi al-iktibas. Al-iktibas tadminu an-nasri aw asy-syi'ri syai'an min al-Qur'an al-Karim aw al-hadisi asy-syarifi min ghairi dilalatin ala annahu minhuma wa yajuzu an yughayyira fil athar al-muktabasi qalilan. Jadi, iktibas adalah mengutip suatu kalimat Al-Qur'an atau hadis lalu disertakan ke dalam suatu kalimat prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip itu dari Al-Quran atau hadis. Nah, yang kedua kita akan lihat dari contohnya. Contoh yang pertama ialah dari Abul Mu'min Al-Ashfahani berkata,
la taghurannaka minaz zalamati kasratul juyushi wal ansari innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Jadi yang bergaris yang berwarna merah itu ialah iktibasnya. Kemudian yang kedua dari Ibnu Sina Al-Muq berkata, rohalu falastu musailan andarihim ana bakhi'un nafsi ala asarihim. Jadi yang kedua itu yang kedua itu dari yang berwarna merah dari surat Al-Kahfi ayat 6. Oke, tadi yang pertama itu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian yang ketiga ini dari hadis. Abu Ja'far Al-Andalusi berkata, la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watani. Tayyib. Wa idza masyi'ta aishan bainahum khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi seperti yang terlihat di PPT yang bergaris merah itu ialah yang berasal dari hadis. Nah, kita lihat di pembahasannya. Kalimat yang terdapat di antara tanda petik pada dua contoh pertama, atau kita bisa lihat di PPT itu yang bergaris merah, yang berwarna merah, diambil itu dari Al-Quran. Sedangkan pada contoh kedua dipetik dari hadis. Penulis atau penyair menyertakan petikan ayat atau hadis ke dalam rangkaian kalimatnya tanpa menjelaskan bahwa petikan itu berasal dari Al-Quran atau hadis. Jadi maksud pengutipan itu adalah untuk meminjam kekuatannya dan untuk menunjukkan kemahiran penulis dalam menghubungkan kalimatnya dengan kalimat yang dipetiknya. Hal yang demikian disebut al-iqtibas. Jadi bila diperhatikan, kita mendapatkan bahwa kadang-kadang penulis atau penyair sedikit mengubah kalimat yang dikutipnya. Contoh yang tadi nomor 2. Contoh nomor 2 itu kan ana bakhi'un nafsi ala atharihim. Sedangkan kalimat aslinya dalam Al-Quran itu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Di surat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 6. Nah, jadi itulah yang disebut al-iktibas. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Sajak adalah cocoknya huruf akhir 2 fasilah atau lebih. Sajak yang paling baik adalah yang bagian-bagian kalimatnya seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma a'ti munfiqan halafa wa a'ti munsiqan talafa. Yang artinya, ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak dan berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Bila kita perhatikan contoh tersebut, kita dapatkan dua bagian kalimat yang huruf akhirnya sama, yaitu halafa dan talafa. Kata yang terakhir dari kalimat tersebut disebut fasilah. Dan contoh saja yang lebih dari dua bagian kalimat. Seorang Arab Badui berkata, Al-huru iza wa'ada wafa wa iza a'na qafa wa iza amalaka afa. Yang artinya orang merdeka itu jika ia berjanji ia memenuhinya, jika ia menolong secukupnya, dan jika ia menjadi raja, ia banyak memaafkan. Pada contoh tersebut, kita dapatkan 3 kalimat yang huruf akhirnya sama, yaitu wafa, kafa, dan afa. Syukran min birkatina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.